Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfandi Nur Cahyono dari kelas 1A dengan NIM 213307019. Di sini saya mendapat tugas dari Bapak M. Haramdani selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Teknologi Informasi pada jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Madiun untuk menjelaskan penerapan cloud computing pada berbagai bidang. Sebelumnya, apa itu cloud computing? Cloud computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau awan atau cloud yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi jika tidak semua perangkat yang terkoneksi internet menggunakan cloud computing. Jadi, dapat dikatakan bahwa komputasi awan adalah suatu konsep umum yang mencakup SaaS, Web 2.0, dan tren teknologi terbaru lain yang dikenal luas, dengan tema umum berupa ketergantungan terhadap internet untuk memberikan kebutuhan komputasi pengguna. Yang pertama, yaitu cloud computing pada bidang kesehatan. Penerapan cloud computing untuk bidang kesehatan di Indonesia tergolong baru, jadi masih memerlukan penggunaan teknologi yang memadai untuk mendukung fasilitas tersebut. Sedangkan di negara-negara maju sudah cukup lama dalam menggunakan teknologi ini. Untuk itu, perlu ada edukasi serta pelatihan-pelatihan kepada pengguna lokal untuk mengantisipasi adanya kekhawatiran tentang masalah keamanan dan privasi. Saat ini, ada salah satu teknologi yang tengah dikembangkan dalam bidang kesehatan, yaitu telemedicine. Apa itu telemedicine? Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan dokter berkomunikasi dengan pasien untuk melakukan berbagai macam layanan pengobatan melalui media internet. Telemedicine juga didefinisikan sebagai transfer data medis elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya via online. Untuk saat ini, telemedicine atau aplikasi berbasis telemedicine yang sudah diterapkan di Indonesia dan cukup populer, salah satunya adalah aplikasi Halodoc yang dapat kalian download pada smartphone kesayangan kalian. Selanjutnya, telemedicine ini manfaatnya apa sih? 1. Efektivitas waktu, lalu ada efektivitas biaya dan juga efektivitas tenaga. Jadi di sini semua menyangkut efektivitas. Artinya, pasien tidak perlu untuk jauh-jauh datang ke rumah sakit yang menghabiskan banyak waktunya di perjalanan. Biaya bahan bakar dan fisik bertahan di tengah-tengah kemacetan untuk berkonsultasi masalah kesehatan dengan dokter. Cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti halnya email atau bahkan video conference dan lain sebagainya. Lalu, ada lagi manfaat dari telemedicine, yaitu dalam tanda kutip pemerataan tenaga medis. Manfaat lain yang ditawarkan yaitu mengatasi persebaran tenaga medis atau ahli kesehatan atau dokter yang sudah profesional yang persebarannya tidak merata di setiap daerah yang ada di Indonesia. Intinya, dengan telemedicine, pasien dapat berkonsultasi dan melakukan pengobatan jarak jauh dengan dokter ahli yang ia percayai mampu untuk membantu permasalahannya. Apalagi di Indonesia ini ya, banyak sekali warga-warga atau masyarakat yang dalam tanda kutip tertinggal pada daerahnya. Jadi untuk sekarang menggunakan telemedicine ini, masyarakat tanda kutip tertinggal dapat menikmati fasilitas kesehatan dari profesional yang mumpuni tentunya melalui telemedicine ini atau dengan cloud computing. Jadi sudah tidak perlu khawatir lagi. Oke, selanjutnya kalau ada kelebihan pasti tentu juga ada kekurangan. Di sisi lain, dengan penggunaan telemedicine ini juga tidak akan menutup kemungkinan untuk menimbulkan resiko seperti hanya cybercrime. Misalnya, penggunaan telemedicine ini dapat dijadikan sebagai kedok penipuan yang nantinya dapat merugikan pihak lain. Namun hal semacam ini dapat sedikit ditekan dengan penggunaan security bagi semua pemakai jasa cloud computing. Ya, apalagi di Indonesia,
dan menyangkut bidang kesehatan. Ini tentunya cukup vital ya untuk kita semua. Di banyak berkedok penipuan, misalnya lalu yang dapat merugikan pasien maupun tenaga medis itu sendiri. Oke, sudah cukup saya jelaskan untuk bagian cloud computing pada bidang kesehatan. Kita lanjut pada bidang yang kedua, yaitu cloud computing pada bidang transportasi. Teknologi berkembang pesat pada bidang transportasi pada era saat ini. Teknologi 4.0 ya. Di Indonesia sendiri sudah dapat dibilang dapat beradaptasi dengan baik dalam hal ini, dengan sudah digunakannya beberapa aplikasi pada bidang transportasi yang menggunakan sistem cloud computing. Indonesia ini jadi sudah bisa dibilang cukup maju atau tidak tertinggal dalam cloud computing bidang transportasi ini ya, mengingat banyak sekali saat ini aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk yang digunakan pada bidang transportasi. Misal kalau untuk pelayanan antar jemput atau pengantaran makanan ada Gojek dan aplikasi-aplikasi lainnya. Lalu kalau untuk pariwisata ada Traveloka dan juga aplikasi-aplikasi sejenisnya. Oke. Berikut adalah macam-macam service cloud computing pada bidang transportasi. Yang pertama adalah real-time vehicle tracking. Digunakan untuk melacak kendaraan secara real-time sehingga memudahkan kita untuk mengetahui kapan dan di mana tepatnya suatu kendaraan berada. Aplikasi ini biasanya fitur ini biasanya digunakan pada aplikasi-aplikasi antarjemput atau pengantaran barang ya. Jadi kita bisa men-track secara langsung barang yang sudah kita pesan telah sampai mana, dan kita dapat mengetahui apakah barang yang kita pesan akan sampai pada tujuan kapan dan selamat atau tidaknya. Oke, selanjutnya ada e-ticketing management. Dapat memudahkan kita untuk melakukan pemesanan tiket dari jarak jauh sehingga kita sudah tidak perlu lagi lama-lama mengantri. Aplikasi yang populer menggunakan e-ticketing management ini yaitu aplikasi berbasis travel ya, atau untuk aplikasi liburan, atau juga aplikasi yang menggunakan sistem ticketing, yaitu ada misal bioskop online ya sekarang, seperti Tix ID, lalu ada Traveloka dan lain-lain. Dengan ini masyarakat tidak perlu lagi mengantri on the spot untuk menikmati layanan yang tersedia. Jadi masyarakat sudah bisa memesan tiket dari rumah secara online, kemudian di-scan pada tempat yang mereka tuju. Sangat mudah sekali bukan? Oke, selanjutnya ada passenger entertainment. Nah, ini yang seru. Dengan ini para penumpang kendaraan sudah tidak lagi mungkin merasa bosan dalam perjalanan. Passenger entertainment ini bisa dibilang belum tersedia pada semua sistem transportasi yang ada saat ini ya. Mungkin sistem transportasi yang kelasnya menengah ke atas. Yang paling sering ditemui yaitu ada di pesawat saat kita boarding, mungkin perjalanannya cukup lama, kita bisa menikmati passenger entertainment ini. Salah satu contohnya yang paling terkenal saat ini adalah streaming platform seperti Netflix dan kawan-kawan yang membuat kita tidak mudah merasa bosan dalam melakukan transportasi. Oke, lanjut, yaitu ada real-time updates. Dengan fungsi ini, kita dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di jalan secara real-time. Sebagai contoh, saat kita sedang terburu-buru, sistem dapat mencarikan rute tercepat dengan jalan yang bebas macet. Real-time updates. Real-time update ini dengan memanfaatkan fitur ini, yaitu banyak aplikasi seperti Maps yang paling umum. Jadi saat kita sedang terburu-buru, Maps dapat menemukan rute tercepat
untuk kita sampai ke tujuan, dan juga memberikan update secara langsung apakah jalan yang ini macet atau sedang terjadi apa, jalan ini ditutup dan lain sebagainya. Sangat memudahkan kita. Oke, yang terakhir ya, kelihatannya ada WeCycle Health Monitoring. Berfungsi untuk memonitor langsung kondisi kendaraan kita sehingga kita dapat mengetahui jika terjadi masalah pada kendaraan yang kita gunakan. Mungkin untuk fitur ini masih kurang populer di Indonesia. Jadi fitur ini memungkinkan kita untuk melihat misalnya pada kendaraan kita apakah ada bagian yang rusak. Jadi fitur ini dapat langsung memberi notifikasi kita ada bagian yang rusak di mananya pada kendaraan kita gitu. Monitoring lah. Oke. Mungkin cukup untuk cloud computing pada bidang transportasi. Sekarang kita berpindah pada cloud computing pada bidang pendidikan. Seiring berjalannya waktu, mulai banyak teknologi yang berkembang di bidang pendidikan. Misalnya saja cloud computing ini yang mulai digunakan. Cloud computing yang sangat sering kita gunakan adalah Google Apps. Tentu, Google Apps ini merupakan layanan yang disediakan oleh Google yang memiliki berbagai fitur atau aplikasi yang sedang terintegrasi sehingga dapat digunakan oleh pengguna baik individu maupun kelompok. Salah satu penerapan Google Apps untuk pendidikan adalah Google for Education, yang menawarkan sebuah hosting gratis untuk memudahkan lembaga-lembaga pendidikan seperti mengelola email, chat, kalender, atau berbagai dokumen lainnya. Oke, berikut adalah fitur-fitur utama yang ada di Google for Education. Yang pertama adalah email, yang paling sering kita gunakan ya. Hampir semua orang sudah mempunyai Gmail ini. Gmail di sini adalah layanan webmail yang dikelola oleh administrator Google Apps, lembaga yang bersangkutan dengan format URL dari lembaga pendidikan tersebut. Misal, ada capsec@sman11.sch.id. Jadi di sini setiap sekolah ataupun setiap staf ataupun pengajar atau siswanya sendiri mungkin bisa menggunakan ini untuk saling bertukar pesan atau dokumen dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada Google Calendar. Dengan layanan ini, administrator, guru, dan siswa dapat mengatur jalan mereka masing-masing, misalnya membuat kalender akademik yang kemudian ditampilkan dalam website. Ini cukup memudahkan kita bagi yang kita suka lupa jadwal atau lain-lain. Google Calendar adalah solusinya. Oke, selanjutnya adalah Google Talk. Mungkin yang ini kurang populer di antara kita. Jadi administrator, guru, dan siswa dapat berbincang secara online dan bahkan mengirim pesan menggunakan aplikasi Google Talk ini. Selanjutnya ada Google Docs. Ini yang paling sering ya digunakan untuk mengirimkan tugas dan lain-lain. Ini adalah fitur yang dapat digunakan untuk mengirim berbagai dokumen, spreadsheet, dan presentasi kepada seluruh aktivitas sekolah. Dengan Google Docs ini fungsinya nyaris sama seperti Microsoft Office, Excel, dan PowerPoint ya. Google ini sudah mencakup semuanya. Jadi kita bisa melakukan presentasi atau mengedit dokumen ataupun membuat spreadsheet secara online dengan Google Docs ini, dan website Google Docs ini. Selanjutnya ada Google Sites. Pada fitur ini bekerja sama untuk memelihara dokumen, isi web, dan informasi lainnya yang ada di website. Oke. Selanjutnya ada Google Video for Education. Dan fitur ini menjadi solusi hosting dan berbagai video yang memungkinkan sekolah dan organisasi lainnya untuk menggunakan video sebagai media efektif dalam berkomunikasi. Jadi apalagi di era pandemi saat ini, Google Video for Education bisa sangat berguna bagi instansi sekolah untuk melakukan pembelajaran secara online. Oke, jadi ini ya tampilan Google for Education. Dari situ ada Google Classroom, Google Email, Drive, Calendar, Vault, ada Google Docs, dan lain-lainnya jika kita mengakses Google for Education. Oke, mungkin itu saja
Penjelasan tentang cloud computing, tadi saya sudah menjelaskan ada di 3 bidang ya, ada, eee, pad cloud computing pada bidang yang pertama tadi ada kesehatan, lalu ada di transportasi, lalu yang terakhir adalah di bidang pendidikan. Oke, mungkin cukup sekian, penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.